Kalau iman itu benar, maka hidup pun pasti berubah. Itulah pesan penting dari pembahasan prospek ilmu pengetahuan dan teknologi, sketsa keharusan-keharusan. Iman sejati tidak berhenti pada keyakinan. Ia selalu melahirkan keharusan, dorongan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakini. Karena iman bukan kata benda yang diam, tapi kata kerja yang hidup. Bayangkan api kecil di dalam dada. Kalau dibiarkan, ia padam. Tapi kalau dijaga, diberi bahan bakar pengetahuan dan ditiup dengan amal, maka api itu menyala, menerangi diri dan orang lain. Begitulah iman. Ia butuh ilmu untuk tumbuh dan amal untuk membuktikan keberadaannya. Islam memandang iman sebagai kekuatan aktif yang membentuk pola pikir, cara hidup, dan sikap terhadap dunia. Ketika seseorang beriman bahwa Allah Maha Melihat, maka ia akan berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Ketika seseorang beriman bahwa hidup ini ujian, maka ia belajar bersabar dan berusaha. Ketika seseorang beriman bahwa ilmu itu cahaya, maka ia merasa wajib untuk terus belajar dan meneliti. Dari imanlah lahir keharusan-keharusan itu, bukan karena dipaksa, tapi karena sadar. Karena tahu bahwa setiap keyakinan menuntut tanggung jawab. Sayangnya, di zaman sekarang, banyak orang mengaku beriman, tapi tidak merasa harus apa-apa. Beriman tapi tidak mau belajar. Beriman tapi tidak peduli pada kebenaran. Beriman tapi masih menipu, memfitnah, dan menzolimi. Padahal iman yang benar itu selalu memaksa kita untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Iman kepada Allah menuntut kita menegakkan keadilan. Iman kepada ilmu menuntut kita berpikir jujur dan objektif. Iman kepada kemanusiaan menuntut kita untuk peduli dan berempati. Semua keharusan ini adalah tanda bahwa iman kita hidup, bukan sekedar teori dalam kepala. Keharusan-keharusan itu muncul karena iman tidak bisa lepas dari logika kausalitas. Artinya, kalau seseorang benar-benar tahu dan yakin akan kebenaran, maka tindakan adalah akibat yang pasti. Ibarat benih yang disiram air, ia pasti tumbuh. Kalau tidak tumbuh, mungkin karena tanahnya keras atau airnya tidak sampai. Kita bisa lihat contoh nyata hari ini. Banyak orang tahu pentingnya kejujuran, tapi masih berdusta demi keuntungan. Tahu pentingnya ilmu, tapi malas belajar. Tahu pentingnya menjaga bumi, tapi tetap membuang sampah sembarangan. Masalahnya bukan pada pengetahuannya, tapi pada imannya. Karena pengetahuan yang tidak melahirkan keharusan belum menjadi iman sejati. Dalam Islam, setiap ilmu harus melahirkan amal. Dan setiap amal harus dilandasi ilmu. Dua-duanya tidak boleh berjalan sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat, sebelum ia ditanya tentang ilmunya, sejauh mana ia mengamalkannya. Jadi kalau ilmu hanya berhenti di kepala, itu belum cukup. Ia harus turun ke hati, lalu ke tangan dan langkah, barulah disebut ilmu yang beriman. Mari kita gambarkan hubungan antara iman dan keharusan dengan bahasa logis. Ketika seseorang beriman, otomatis ia punya tanggung jawab moral. Karena iman bukan hak pribadi, tapi amanah sosial. Ia bukan hanya membuat seseorang lebih baik untuk dirinya, tapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Contohnya sederhana, kalau kamu benar-benar beriman bahwa keadilan itu perintah Tuhan, maka kamu akan berjuang menegakkannya, bahkan saat itu tidak menguntungkan dirimu. Kalau kamu beriman bahwa ilmu itu jalan menuju kebaikan, maka kamu tidak akan menutup diri dari pengetahuan baru, walaupun datang dari orang yang berbeda pandangan. Iman yang benar tidak membuatmu sempit, justru membuatmu terbuka. Karena kamu tahu, kebenaran tidak pernah takut pada dialog. Inilah yang disebut sketsa keharusan-keharusan. Ia bukan daftar perintah, tapi cermin dari hati yang hidup. Karena semakin dalam iman seseorang, semakin besar pula rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri. Dan menariknya, semua keharusan itu tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Kita tidak bisa berbuat adil kalau tidak tahu apa itu adil. Tidak bisa jujur kalau tidak tahu batas antara benar dan salah. Tidak bisa bersabar kalau tidak tahu makna ujian. Semua berawal dari ilmu dan berujung pada iman yang aktif. Maka jelaslah bahwa iman dan ilmu bukan hanya saling melengkapi, tapi saling menghidupkan. Ilmu yang benar akan melahirkan iman, dan iman yang benar akan menuntun ilmu untuk berbuat kebaikan. Keduanya membentuk pola hidup Muslim yang berpikir, bekerja, dan beramal dengan kesadaran spiritual. Kalau begitu, pertanyaannya sekarang, apakah iman kita sudah melahirkan keharusan-keharusan?
Apakah kita sudah bergerak karena iman atau masih berhenti di kata percaya? Karena di akhir hidup yang akan ditimbang bukan seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak dari yang kita tahu itu kita amalkan. Dan disitulah letak kemuliaan manusia. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Karena di episode berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang tak kalah seru tentang kedudukan ilmu pengetahuan menurut Al-Quran dan kenapa wahyu pertama Islam justru perintah untuk membaca. Jadi tetap ikuti channel ini karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan meneguhkan iman.